Menjawab salah hukumnya wajib. Jawab salah hukumnya hanya 3 yang boleh, nggak jalankan yang wajib. Pertama, orang gila. Orang gila nggak wajib sholat. Orang gila nggak wajib jawab salam. Jadi bapak itu boleh nggak jawab salam kalau orang. 2, boleh nggak jawab salam bagi orang yang telinganya, kupingnya budak. Jadi kalau ibu bapak budak, diam aja kalau ada orang ucapin salam. Ya. Yang ketiga, boleh nggak jawab salam bagi anak-anak yang belum akil balik. Ini semuanya banyakkan ibunya anak-anak, bapaknya anak-anak. Ya, coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah normal semuanya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rafa'na laka dzikrak. Sadaqallah. Al-mukarramun para habaib wa bil khusus Al-Habib Muhammad bin Syekh bin Syihab Al-Habib Helmi Abi Nabilah Al-Ustaz Arif, Bapak Camat, anggota Dewan, serta para bapak, tokoh masyarakat, para asatidz, kita doakan semuanya mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Aminnya salah. Aminnya salah. Amin kalau hanya pendek, mimnya yang panjang artinya jujur. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin pakai alif lam ma'rifah, orang yang dikenal jujurnya. Jadi kalau amin artinya jujur. Maka berdoain, tapi mendoain Pak Camat semuanya anggota Dewan, amin jujur. Salah. Kalau amin aja yang panjang, amin artinya aman. Amin yang benar hanya panjang, mimnya panjang. Amin. Ya, coba dicek. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Wa afina fiman afait. Ya kan? Alhamdulillah. Para bapak ibu hadirin sekalian diikuti umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Alhamdulillah kita berada di pesantren Al-Habib Muhammad Syihab. Mudah-mudahan kita bersama zuriyah min zuriyatir Rasul hari ini, karena yang memperingati zuriyahnya Rasul, yakin dan percaya selawat kita sampai ke makamnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul katakan, "Sallu haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughun." Berselawatlah kamu di mana saja kamu berada, karena selawat kamu sampai ke hadiratku. Semua bapak ibu yang hadir hari ini membaca selawat, semuanya dibalas selawatnya oleh Nabi. Allah dibaca balas selawat kita, dan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya tanya ibu-ibu, dengan di kampung apa namanya? Cirangga. Ibu kenal gak dengan Soekarno? Kenal gak? Kenal. Sama Soeharto kenal gak? Sama Habibie kenal gak? Sama Megawati kenal gak? Sama Gus Dur kenal gak? Sama SBY kenal gak? Siapa dia? Presiden Republik
nomor 1 di Indonesia. Betul? Saya tanya, dari menara masjid, dari menara musola, pernah nggak disebut nama presiden? Pernah nggak disebut nama presiden? Kenapa? Kan dia presiden. Ayo. Tapi namanya tidak pernah disebut oleh umatnya, oleh rakyatnya. Dari jutaan musola dan masjid yang ada. Tapi lain beda dengan Nabi kita Muhammad. Dia bukan orang Bogor. Dia bukan orang Nigeria. Dia bukan orang Indonesia. Dia tidak pernah datang ke kampung kita. Ya kan? Dia bukan dilahirkan di kampung kita. Bahkan dia sudah meninggal hampir 15 abad yang silam. Tapi namanya selalu berhubungan dan di setiap masjid dan musola, pagi, siang dan sore, selalu orang mengucapkan Muhammadur. Itulah makna yang pertama yang diambil. Warofa'na laka. Nabi Muhammad yang angkat namanya siapa? Allah. Karena Allah yang angkat, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan Nabi. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, ma dzukirtu ismi illa dzukirtu sama. Kata Allah, tidak disebut namaku melainkan namamu ya Muhammad, mengiringi namaku. Orang enggak sah mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Oh, apa diucapkan? Oh, jadi walaupun nalaka dikrop yang paling hebat nanti orangnya udah meninggal, tapi namanya terus diucapkan. Orang katakan yang namanya Hitler orang hebat, Mahatma Gandhi orang hebat, Mao Zedong orang hebat, Obama sekarang orang hebat, tapi namanya tidak pernah disebut oleh rakyat. Dari gereja tidak pernah disebut nama Obama, tapi nama Nabi kita yang sudah sekian abad yang silam telah tiada meninggalkan kita, hanya ajarannya yang masih hidup, tapi nama beliau selalu membasahi lidah kita. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ilmu warofa'na laka. Yang kedua, para bapak ibu hadirin sekalian, apa arti maulud? Apa arti maulid? Apa arti milad? Nih, paham ini. Pada hari ini badan katanya hampir sama. Cuma terkadang orang pada salah persepsi. Ada orang yang mengatakan maulid itu bid'ah. Ada nggak kira-kira? Ada di daerah Cilengsi itu ini lagi rojak. Jadi maulid itu bid'ah. Gak dicontohin sama Nabi, buat apa dibikin katanya. Ya kan? Yang namanya maulid artinya isim fa'il orang yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulud isim maf'ul dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, siapa? Nabi kita Muhammad. Kalau milad waktu kelahiran isim zaman. Cuma anehnya orang-orang PKS giliran yang namanya partai dibikin milad. Milad partai PKS. Tapi giliran maulid dia nggak mau bikin. Betul apa enggak? Orang-orang Muhammadiyah bikin milad Muhammadiyah. Kemarin itu Muhammadiyah milad yang 1 abad 100 tahunnya lahirnya Muhammadiyah. Dia bikin di Istora Senayan besar-besaran. Giliran organisasi dibikin miladnya. Tapi giliran Nabi Muhammad nggak dibikin maulidnya. Mana lebih tinggi, lebih besar, lebih mulia organisasi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang nggak bikin maulid
Apalagi yang aku tokoh agama, imannya nggak sempurna. Karena dikatakan oleh Rasul dalam kitab Sahih Jawahirul Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, tidak sempurna iman salah seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari manusia yang lain. Kalau kita cinta sama orang tua, cinta kita sama orang tua Allah melebihi cinta kita dari Nabi, imannya tidak sempurna. Ibu cinta kepada anak melebihi cinta kepada Nabi, imannya tidak sempurna. Apalagi cintanya cuma giliran partai, giliran